Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu seperti apa sih bentuknya? Dan bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, pertama kita pahami dulu persamaan kuadrat itu seperti apa. Persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu 2. Contohnya seperti apa? Misalkan nih bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat atau bentuk umum persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya itu adalah 2. Contohnya seperti apa sih? Nah, di sini kita coba lihat. Kita ambil beberapa contoh. Kita ambil misalkan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Contoh lainnya seperti apa sih? Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan kita punya 2X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya itu masih tetap 2. Walaupun di sini tidak ada nilai C-nya. Nah, di sini kita bedakan. Kalau yang ini sempurna. Kenapa sempurna? Karena nilai A, B, C-nya ada. Ya, di sini kalau yang kedua dia nilai C-nya tidak ada, tapi tetap dia itu persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya itu dia 2. Nah, selanjutnya kita cari contoh yang sedikit berbeda lagi. Oke, di sini misalkan saya ambil X kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat bukan? Ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada pangkat 2. Walaupun dia tidak memiliki nilai B. B-nya tidak ada. Oke, tidak ada. Ini merupakan bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang memiliki pangkat tertingginya itu adalah 2. Oke, kita tahu sekarang bentuk persamaan kuadrat itu seperti apa. Sekarang kita belajar bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah kalian mengetahui bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat, kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat itu sendiri berarti kalian mencari nilai X sedemikian sehingga jika nilai X disubstitusikan akan memenuhi persamaan tersebut. Penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, tapi saya hanya akan membahas 2 cara, yaitu yang pertama itu faktorisasi dan yang kedua itu tentang rumus kuadrat. Jadi 2 cara yang akan dibahas. Yang pertama faktorisasi dan yang kedua rumus kuadrat. Nah, kita coba yang faktorisasi dulu. Nah, di sini kan untuk mencari dari akar-akar persamaan kuadrat itu ketika kita substitusikan nilainya akan sama. Nah, contohnya seperti apa? Kita ambil contoh soal atau satu persamaan. Misalkan kita punya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana sih cara menyelesaikannya dengan cara faktorisasi? Pertama, kita harus
cari tahu dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kenapa seperti itu? Karena kita tadi belajar bentuk umumnya. Nah, di sini kita harus cari tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita lihat A itu akan selalu di depan sini. Maka nilai A-nya di sini 1, konstanta dari X. Nah, di sini sedangkan B-nya dia itu 2 dan C-nya itu min 8. Nah, untuk cara faktorisasi ada cara sederhananya. Kalian cari 2 angka. Nih, cari 2 angka. Jika dijumlahkan hasilnya B. Tapi jika dikalikan hasilnya C. Nah, di sini B-nya tadi berapa? B-nya kan 2. Sedangkan bentar. Oke. Sedang nilai C-nya dia itu tadi min 8. Berarti cari 2 angka. Kalau dijumlahkan hasilnya 2, tapi ketika dikalikan hasilnya 8. Nah, kalian patokannya yang 8 dulu aja. 8 kali berapa kali berapa yang hasilnya min 8. Nah, di sini kita tahu bahwa 4 kali 2 itu isinya 8. Berarti gimana caranya? Ketika dijumlahkan ini hasilnya 2. Berarti salah satunya ada yang bernilai negatif. Oke. Nah, sekarang kita tahu nilainya udah sesuai ketika dijumlahkan hasilnya B. Ya, hasilnya B. Sedangkan ketika dikalikan hasilnya min 8. Berarti kita lihat ini. Nah, kalian ketika sudah mengetahui nilainya, selanjutnya kalian akan substitusi atau mengecek. Caranya ambil 2 kurung di sini. Oke, maaf, kurang ini ya. Oke, di sini kita nilai variabelnya itu X. Di sini variabelnya X. Lihat angka yang pertama itu positif 4. Berarti di sini ditulis positif 4. Maka selanjutnya di sini yang kedua yaitu negatif 2. Nah, kalian bisa cek ketika kalikan pelangi hasilnya akan sama atau tidak dengan bentuk soalnya. Nah, gimana sih cara kali pelangi? Nah, cari kali pelangi itu seperti ini. Oke, saya kasih tanda. Kalian coba hitung sendiri. Karena ini sudah dibahas di kelas 1. Oke, ini. Nah, ketika disubstitusikan hasilnya sama, maka itu sesuai. Nah, sekarang bagaimana nilai dari akar-akarnya? Karena kita baru setengah jalan, kita ingat-ingat nilai bentuk lainnya itu X plus 4 dikalikan dalam kurung X min 2. Oke, karena tidak cukup kita hapus dulu. Kita misalkan di sini punya X plus 4 tadi ya hasilnya dengan X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini karena kita mau mencari nilai X dan X-nya ada 2, kita bedakan. Pertama, kita bedakan di sini namanya X1, di sini X2. Maka ketika kita mau mencari nilai X1 itu mudah sekali. Kita punya X1 ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Maka kita kasih garis pembatasnya. Ketika kita mau mencari X1, buat si X1-nya sendiri, maka sama dengan. Maka 4-nya akan pindah ruas, yaitu jadi min 4. Sedangkan yang X2-nya, kita lihat di dalam kurung yang kedua, yaitu min 2, sama dengan 0. Maka X2-nya sama dengan, ketika pindah ruas, negatif akan berubah menjadi positif. Maka nilai X1-nya kita bisa simpulkan di sini jadi X1-nya min 4 dan X2-nya sama dengan 2. Oke, itu selesai untuk soal yang pertama. Ya, jadi mudah ya. Ketika kalian menggunakan cara faktorisasi, kalian bisa menggunakan cara yang barusan ketika ditambahkan hasilnya. Nah, ini ya caranya seperti ini. Ketika ditambahkan hasilnya B,
tapi ketika dikalikan hasilnya harus C. Ketika bilangan itu sesuai dan saat dikalikan pelangi itu hasilnya sama dengan soal, maka cara ini berlaku. Nah, itu untuk contoh yang faktorisasi. Sekarang bagaimana cara yang rumus kuadrat? Nah, di sini kita ambil misalkan cara rumus kuadrat. Atau disebut juga dengan di sini rumus ABC. Kenapa sih namanya ABC? Karena kita tahu kalau untuk rumus kuadrat itu sendiri ada rumus tertentunya. Rumusnya seperti apa? Kalian bisa cek di materi yang sudah disiapkan sebelumnya di dokumen atau di Google Classroom yang sudah saya kasih. Rumusnya itu kita punya, misalkan kita kan mau mencari nilai X nih, X1 dengan 2. Oke, sama dengan di sini ada min B plus minus. Ya. Maaf, pencet. Akar B kuadrat. Duh, nggak kelihatan ya. B kuadrat min 4C min 4AC, maaf, AC. Nah, di sini dibagi 2A. Nah, 2A. Ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah rumus dari rumus kuadrat, di mana si ABC-nya ini kita taunya dari bentuk umum persamaan kuadrat. Dan kalau ada kata diskriminan. Apa sih diskriminan itu? Nah, diskriminan itu nilai dari B kuadrat min 4AC. Nah, sama bentuknya kayak yang di sini. Ya. Nah, itu namanya diskriminan tapi tanpa akar. Kalau misalkan dia bentuknya full seperti ini, berarti ini rumus kuadratis, ya, atau rumus kuadrat. Sedangkan kalau misalkan menentukan diskriminan, maka rumusnya yang ini. Oke, setelah kita memahami rumusnya, kita coba ke contoh soal. Oke, kita ambil contoh soal yang sama deh. Hasilnya akan sama atau tidak. Kita punya X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Tadi itu nilai X1-nya min 4. X2-nya tadi hasilnya 2. Sekarang kita coba menggunakan rumus kuadratis, sama atau tidak. Oke, pennya kita kecilin dulu. Oke, rumusnya berapa tadi? Kita punya X1 dengan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, sekarang di sini kita punya B-nya berapa? Maaf. Kita cari nih. Oke, kita punya B di sini. B-nya tadi 2. Sebelum B ke A dulu ya harusnya. Oke. A-nya 1. B-nya 2. C-nya min 8. Oke. Kita hapus dulu di sini untuk menghemat. Sama dengan si B-nya kita punya min 2. Oke. Ya, karena di sininya B-nya positif,
Sedangkan di rumusnya ada nilai negatif, maka kita tetap di sininya min 2. Plus minusnya jangan hilang. Akar, oke, B kuadrat, berarti kita punya 2 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya berapa? A-nya itu 1. Dengan C-nya min 8. Oke, selanjutnya kita bagi dengan 2, A-nya 1. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah substitusikan nilai A, B, C-nya ke dalam rumus, kita akan hitung. Pertama kita punya min 2. Oke, min 2 plus minus. Kerjakan yang di dalam akar dulu. 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4 kali 1 dikali min 8. Atau misalkan di sini kita punya min 4 kali 1 min 4. Min 4 dikali min 8 itu sama dengan 32 plus 32 ya. Dibagi 2 kali 1, 2. Oke, kita kasih garis di sini. Nah, ini ABC-nya kita hapus saja untuk menghemat. Nah, di sini selanjutnya kita punya min 2 plus minus akar 4 ditambah 32. Berarti kita punya 36 dibagi 2. Oke, selanjutnya kita kerjakan nih. Di sini yang di dalam akar itu bisa dikerjakan. Min 2 ditambah plus minus akar dari 36 itu adalah 6 dibagi 2. Oke, di sini selanjutnya kita hapus karena nggak cukup. Kita punya untuk X1-nya min 2 ditambah 6 dibagi 2. Sedangkan X2-nya kita punya min 2 dikurangi 6 dibagi 2. Oke, sama dengan min 2 ditambah 6. Itu kita kayak punya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau di sini kita punya min 2, kita punya min 8 dibagi 2. Isinya min 4. Ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya itu sama dari cara yang kuadratis sama cara yang rumus kuadratis sama dengan rumus faktorial. Ternyata setelah kita kerjakan, nilai dari akar-akarnya atau nilai X-nya ini sama. Ya, nilainya sama, ada 2 dengan min 4 menggunakan cara faktorisasi dengan cara rumus kuadrat. Nah, di sini walaupun X1-nya kalau pakai rumus kuadrat itu 2, sedangkan X2-nya itu min 4. Tapi walaupun dia ketukar kayak gini, angkanya sama, kenapa hasilnya sama? Kita coba buktikan apakah ini berlaku atau tidak. Tadi kan yang pertama itu kita punya X1-nya itu 4, X2-nya itu 2. Maaf ya, ini min 4. Sedangkan untuk ini pakai faktorisasi. Nah, kalau menggunakan rumus kuadratis, itu X1-nya kebalik ya.
X1-nya 2, sedangkan X2-nya itu min 4. Ini rumus kuadrat. Sekarang kita buktikan dengan cara mensubstitusikannya. Nah, di sini pasti ada kurung 2, yaitu kita punya X dengan X. Kita lihat di sini X1-nya min 4, sedangkan X2-nya plus 2. Kita kalikan pelangi. Ke sini kita punya X kuadrat. Pindah lagi ke sini. X kali plus 2 ditambah 2X. Selanjutnya yang bawah kita punya min 4X. Oke. Dikurangi, bukan dikurangi ya, tapi min 4 kali 2 itu min 8. Oke, kita punya X kuadrat min plus 2X dikurangi 4X, atau itu sama plus 2X. Di sini min 8 sama dengan 0. Ini terbukti sama kayak soal. Kalau yang kedua kita cek di sini dengan kurung yang sama. X, variabelnya X, X1-nya plus 2, sedangkan X2-nya itu min 4. Oke, kalikan pelangi. X kali X, X kuadrat. X kali min 4, min 4X. 2 kali X plus 2X. 2 kali min 4, min 8. Ini jangan lupa ya, sama dengan 0 harusnya. Sama dengan 0. Maka X kuadrat min 4X ditambah 2X itu sama dengan plus 2X. Di sini min 8 sama dengan 0. Ternyata hasilnya sama. Oke, terbukti bahwa nilainya sama. Kalian mau menggunakan cara faktorisasi atau menggunakan rumus kuadrat. Nah, ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat ketika kalian mencari akar-akarnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Tetap semangat, sehat selalu. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.